Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Yuk coba kita kupas satu topik yang sering banget, sebetulnya sering kita anggap remeh sih. Padahal ini tuh ibarat mesin utama di balik suksesnya sebuah institusi pendidikan. Hari ini kita bakal bongkar tuntas anatomi sang CEO sekolah. Yap, kamu nggak salah dengar kok, CEO. Di sini kita nggak bakal ngebahas sosok kepala sekolah yang cuma jadi admin kaku duduk di balik meja, tapi sebagai seorang CEO dinamis yang benar-benar mengatur seluruh ekosistem tempat kita belajar. Menarik kan? Sekarang coba deh kamu inget-inget lagi zaman SMA dulu. Pasti ada kan satu atau dua guru favorit yang kalau ngajar tuh enak banget, inspiratif, dan selalu bikin kita semangat. Nah, pernah nggak sih kamu mikir siapa dalang di balik guru-guru hebat itu? Kadang kita mikir, emang bapak itu atau ibu itu bawaan lahirnya udah keren. Padahal realitanya nggak gitu. Ada sistem pendukung rahasia, semacam support system gitu, yang memastikan mereka punya fasilitas dan motivasi maksimal buat ngajar. Dan sosok itu, gak lain dan gak bukan, adalah sang kepala sekolah. Oke, biar gampang, ini peta jalan atau silabus singkat kita hari ini. Pertama, kita bahas kenapa mereka itu lebih dari sekedar admin. Kedua, 3 peran kunci kepemimpinan. Terus ketiga, gimana cara mereka upgrade skill para guru. Keempat, strategi cerdas pimpinan sekolah. Dan ditutup dengan efek domino kinerja mereka terhadap mutu pendidikan. Yuk, langsung kita gas! Kita masuk ke bagian pertama. Lebih dari sekedar admin. Nah, kalau secara akademis, kinerja kepala sekolah itu definisinya adalah kemampuan buat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program sekolah secara efektif dan efisien. Tapi jujur aja, kalau kita terjemahin ke bahasa anak manajemen atau bisnis zaman now, ini tuh literally tugas harian seorang CEO sejati. Mereka itu pegang kendali penuh atas ekosistem sekolah. Tujuannya apa? Ya pastinya untuk memastikan semua divisi berjalan harmonis demi nyiptain pendidikan yang berkualitas. Dan buat jadi CEO yang oke, seorang kepala sekolah itu ibaratnya harus gonta-ganti 5 topi atau 5 peran inti setiap harinya. Mereka harus jadi leader alias pemimpin, jadi manajer, supervisor, motivator, dan gak ketinggalan jadi inovator. Jadi bayangin aja, tanggung jawab mereka itu jauh banget melampaui sekedar urusan tanda tangan kertas atau cap stempel sekolah doang. Lanjut ke bagian 2, 3 peran kunci kepemimpinan. Kamu pernah dengar mitos ini nggak? Kalau kepala sekolah tiba-tiba masuk kelas buat mantau guru, itu artinya mereka lagi nyari-nyari kesalahan. Wah, ini salah besar. Padahal yang benar, yang namanya supervisi akademik itu sebetulnya bentuk pembinaan konstruktif. Jadi tujuannya bukan buat menghukum atau ngasih SP, tapi murni coaching atau pendampingan. Tujuannya simple, biar metode mengajar guru-guru kita itu makin keren dan up to date. Selain ngawasin, jangan lupa, mereka ini juga motivator sekaligus leader. Ini krusial banget loh. Kenapa? Karena kalau seorang pemimpin rajin ngasih dorongan semangat atau reward, ngebangun vibes kerja yang nyaman, punya visi misi yang jelas, dan bisa jadi role model yang baik, wah, itu moral guru otomatis bakal nge-boost. Dan guru yang ngerasa disupport penuh sama atasannya, pasti bakal ngasih performa yang totalitas banget pas lagi ngajar kamu di kelas. Masuk ke bagian ketiga, upgrade skill para guru. Sekarang, coba deh kita bedah sedikit anatomi dari seorang guru yang komplit itu kayak gimana sih? Ternyata porsinya kebagi rata banget, masing-masing 25%. Mereka nggak cuma dituntut jago secara pedagogik atau profesional aja, tapi kompetensi sosial dan kepribadiannya juga harus seimbang. Nah, disinilah tugas kepala sekolah. Mereka wajib banget maintain keempat aspek ini, biar guru-guru tuh nggak cuma pinter teori, tapi juga cerdas secara emosional pas ngadepin siswanya sehari-hari. Terus, pertanyaannya, gimana sih cara konkret sang CEO ini nge-upgrade skill timnya? Ada 3 tahapan utama. Pertama, tentu aja lewat jalur tradisional kayak diklat dan workshop. Kedua, lewat pembinaan berkelanjutan, semacam coaching dan mentoring yang intens. Dan yang ketiga, nah ini yang paling asik buat kita, yaitu mendorong guru buat pakai media digital dan inovasi berbasis proyek di kelas. Pemimpin yang jagoan mana mau ngebiarin timnya gaptek, ya kan? Selanjutnya, bagian keempat, strategi cerdas pemimpin sekolah. Kalau kita ngomongin eksekusi lapangan alias taktiknya, playbook sang CEO ini lumayan jelas. Langkah pertama itu selalu diawali dengan ngebangun budaya positif dan disiplin di dalam tim. Habis itu jalan, baru deh masuk langkah kedua, yaitu lakukan evaluasi kinerja. Gak berhenti sampai di situ. Di langkah ketiga, mereka juga harus ngasih support atau dukungan buat pengembangan diri dan sertifikasi para guru. Dan langkah terakhir, ngegas optimasi teknologi kayak e-learning. Ini bener-bener fondasi operasional yang super solid. Tapi tunggu dulu.
Sebaik atau sekeren apapun taktik di atas kertas, tetap ada faktor penentu keberhasilan di dunia nyata. Hal-hal kayak gaya kepemimpinan sang CEO, kompetensi manajerialnya, kelancaran komunikasi efektif, dukungan sarana-prasarana, sampai budaya organisasi yang kuat itu benar-benar ngaruh besar. Strategi yang paling brilian sekalipun bisa aja macet kalau fasilitas di sekolahnya nggak memadai. Realita di lapangan emang sekompleks itu, guys. Sekarang kita sampai di bagian kelima, efek domino kinerja terhadap mutu. Kalau kita tarik garis waktu, untuk ngelihat prosesnya, efek domino dari semua kerja keras di balik layar tadi tuh kelihatan jelas banget. Bayangin, di bulan pertama, kepala sekolah mulai bekerja dengan efektif. Masuk ke bulan ke-6, kompetensi dan kinerja guru akan ngikutin, langsung melesat naik. Dan pada akhirnya, pas udah setahun jalan, siapa coba yang panen hasil paling besar? Ya para siswanya, prestasi akademik meroket, dan mutu sekolahnya otomatis naik drastis. Keren kan? Intinya, semua pembahasan kita tadi bisa dirangkum ke dalam satu kalimat yang ngena banget. Pemimpin efektif menciptakan lingkungan pendidikan berkualitas dan berdaya saing. Kualitas pendidikan yang kita rasain, nyatanya sangat amat dipengaruhi oleh siapa yang lagi pegang kemudi di posisi puncak sana. Kepemimpinan yang baik itu emang menular ke seluruh elemen. Jadi setelah kita sama-sama ngebedah tuntas anatomi dari seorang CEO sekolah, mulai dari urusan manajerial sampai cara mereka ngedevelop SDM, saya pengen ninggalin satu pertanyaan nih buat teman-teman mahasiswa semua. Maukah kamu ngambil tantangan ini dan jadi sosok pemimpin pembawa perubahan di masa depan? Entah di bidang pendidikan atau yang lainnya, karena dunia kita ini butuh banget inovator-inovator selanjutnya. Terima kasih banyak udah nongkrong bareng dan dengerin bedah materi kali ini. Silahkan direnungkan ya, dan sampai jumpa di materi seru berikutnya.